Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Selasa, 7 Februari dengan judul Orang yang Diperas. Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Seorang ibu menceritakan kepada saya bahwa kira-kira 4 tahun yang lalu anaknya mencoba berbisnis, namun selalu gagal dan akhirnya meninggalkan hutang yang banyak. Lalu ibu ini membayar hutang anaknya dengan sisa tabungannya. Namun tidak cukup hanya di situ penderitaan ibu ini. Ternyata anaknya pun ikut judi online yang mengakibatkan hutangnya semakin banyak dan mereka tidak sanggup lagi membayar. Sejak itu anaknya dicari-cari orang dan ia pun pergi melarikan diri keluar kota. Setelah anaknya melarikan diri, ibu ini jadi tempat pelampiasan amarah orang-orang yang minta dikembalikan uangnya. Ia berdoa agar Tuhan memberi jalan dan mengirimkan orang yang baik hati mau membantunya. Dia juga berdoa agar anaknya dapat bertobat demi melihat penderitaan ibunya. Haleluya, Tuhan menjawab doa ibu ini. Dengan bantuan saudara dan teman yang baik hati mau meminjamkan uang tanpa bunga. Ibu ini berkata, "Saya merasa agak lega karena kebaikan keluarga dan teman-teman. Saya jadi tenang dan tidak ketakutan dikejar-kejar si penagih hutang. Dan saya berjanji akan membayar uang yang saya pinjam." Tuhan Maha Kasih yang mengirimkan orang-orang baik yang mau membantu saya. Lalu ibu ini minta agar anaknya didoakan supaya bertobat. Tidak hanya untuk orang Israel yang ditindas oleh orang Mesir, Tuhan akan bertindak adil. Meskipun pemazmur menggunakan kisah ini dalam Mazmur 103. Tuhan tidak hanya melakukan keadilan dengan membebaskan mereka dari tangan para penindas mereka dan dengan menghukum Firaun dan rakyatnya. Tuhan melakukannya untuk semua orang yang sama-sama tertindas. Luar biasanya, dalam ayat 9, Tuhan terbukti tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Bayangkan berapa kali bangsa Israel ditolong dan dibebaskan Tuhan, namun masih juga mereka berkhianat dan berdosa kepadanya. Lagi dan lagi Tuhan menyatakan kasih-Nya, sebab Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 14b. Tuhan menolong kita pada waktunya sendiri untuk menjaga kehangatan kebaikan ilahi di hatinya. Kisah dari kesaksian di atas sering kita dengar. Ketika seorang ibu disakiti oleh anaknya sendiri, maka Tuhan tidak akan lepas tangan. Ia akan kirim orang-orang untuk menolong. Yang kita perlu lakukan adalah berserah dan takut akan Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 17. Dimanapun Anda berada hari ini, katakan kepada diri Anda bahwa Allah mengetahui tantangan hidup di abad 21 ini yang penuh dengan kesusahan, sakit penyakit, pengkhianatan, kedukaan, dan perlakuan tidak adil. Allah tahu sekali betapa sulitnya hidup di akhir zaman ini, di mana iblis sedang bekerja keras untuk menjatuhkan makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari debu ini, sebab waktu kedatangan Kristus semakin dekat. Iblis menggunakan orang-orang terdekat Anda, seperti suami atau anak Anda, untuk menjatuhkan Anda ke dalam dosa dengan meragukan kasih dan keadilan Allah. Sebab itu,
Katakanlah terus-menerus kepada diri Anda bahwa Allah sungguh peduli dan rindu sekali untuk mengakhiri semua penderitaan akibat dosa ini. Self-talk seperti ini perlu Anda lakukan dari waktu ke waktu supaya iblis mampu Anda lawan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.